Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Maluku dimanapun berada. Senang sekali saya Anastasia Gisina dan saya Sony Soplantila dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Bacarita Orang Maluku. Nah, Sony musiknya enak banget nih di hari ini. Tasya. Apa kabar nih Son? Baik, kabar baik sekali. Tasya apa kabar? Baik juga Baik karena kita sekarang sudah berada di bulan baru yang pastinya juga dengan topik yang baru dan isu-isu yang hangat. Wow. Apalagi di bulan baru ini kita sudah masuk dalam pentahapan pemilu kada nanti yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 nanti. Betul. Dan seperti biasa dalam pemilu kada ini juga yang pastinya akan banyak hal yang terjadi. Entah itu hal positif ataupun juga hal negatif yang akan terjadi pada pemilu kada nanti 27 November. Nah, kira-kira Sony sendiri sudah punya pilihan kah? Kalau ditanya pilihan, sepertinya belum ya. Kita nunggu dulu kampanye, kita dengar dulu janji-janjinya modal apa, visi misinya apa, baru bisa tentukan pilihan, Tasya. Baik, Sony ini merupakan masyarakat yang kritis juga ya, harus menunggu segala hal proses ini baru bisa menentukan pilihannya. Betul. Nah, Sony di bulan ini juga tentang pemilu kada yang pastinya hal-hal yang tadi saya sudah bilang bahwa hal baik dan hal yang tidak baik akan terjadi. Nah, kira-kira hal yang tidak baik ini seperti kecurangan dalam pemilu. Nah, Son, kira-kira kecurangan dalam pemilu seperti apa sih yang akan terjadi? Mungkin seperti misalnya politik identitas, nah berkaitan dengan ras, suku, agama dan lain-lain. Dan serangan fajar, politik uang. Benar sekali, ini menarik nih jawaban Sony. Serangan fajar atau yang dalam istilah politiknya itu politik uang. Dan pemirsa, politik uang sendiri merupakan racun yang sangat tidak baik yang akan membuat demokrasi kita ini hancur jika terjadi dalam pemilu kada nanti di tanggal 27 November. Dan untuk membahas semuanya ini, politik uang itu apa dan seperti apa bentuk politik uang itu sendiri, berikut kita akan bahas dalam Bingkai Demokrasi. Dan pemirsa, politik uang dikhawatirkan marak akan terjadi pada setiap gelaran pemilu. Dan jika ini terjadi maka akan menodai kemurnian hak suara pilih kita dalam menentukan pilihan kita nantinya. Dan untuk membahas politik uang itu seperti apa, dampaknya kepada kandidat yang akan membuat mengikuti politik uang ini, kita akan mengundang narasumber kita di hari ini. Yang pertama, Dr. Nasarudin Umar SHMH selaku akademisi IAIN Ambon, dan Ibu Nindi Alfasahrin SHMH selaku Molucas Corruption Watch. Silakan duduk Pak dan Ibu. Oke. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Nasarudin dan Ibu Nindi sudah berkenan hadir di Bacarita Orang Maluku, dan kita akan membahas sedikit tentang demokrasi berbayar yang pastinya tentang politik uang yang mungkin dikhawatirkan akan terjadi dalam setiap gelaran pemilu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagi pemirsa di rumah mendefinisikan politik uang itu seperti apa dalam bidang akademi. Saya ke Pak Nasarudin dulu nih. Iya, makasih ya. Ya, pertama money politik ini kan sebetulnya adalah suatu momok sekarang ya. Momok demokrasi, kemudian dia juga menjadi endemi ya, satu penyakit yang sampai hari ini belum bisa terpecahkan sebetulnya bagaimana mengatasi praktek-praktek money politik ini dengan segala macam bentuknya. Nah, kalau kita bicara tentang definisi sebenarnya itu juga belum terdefinisikan secara baku ya. Kalau kita buka dalam Kamus Bahasa Indonesia maupun dalam literatur perundang-undangan ya. Tetapi yang identik sebenarnya dalam konteks undang-undang itu adalah memberi sesuatu, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Ini sebenarnya standar yang bisa kita lihat dalam beberapa regulasi ya.
Misalnya di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, kemudian di Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, jadi segala sesuatu yang diberikan kepada pemilih khususnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih untuk memilih calon atau memilih partai politik tertentu ya dengan mendapatkan sejumlah imbalan uang atau barang, itulah money politik. Nanti memang dalam konteks umum masyarakat praktik-praktik ini sebenarnya sangat luas pemaknaannya, bukan hanya dalam bentuk transaksi cash and carry seperti itu ya, saya memberi saya mendapatkan suara, tetapi juga dalam hal yang lebih besar itu juga sebelum-sebelumnya dipraktikkan misalnya dalam konteks uang mahar kepada partai politik, ya kan? Atau misalnya dulu ada pemilihan kepala daerah melalui DPRD, ya, DPRD-nya kan nerima suap tuh dari para kandidat. Nah itu pada akhirnya semakin luas istilah-istilah money politik itu dengan segala macam bentuknya. Jadi gitu kira-kira. Iya, berarti tadi Pak Nasruddin bilang bahwa money politik ini bukan hanya tentang uang, tapi juga pemberian barang mungkin kepada ibu-ibu sembako kali ya, dan juga bahan-bahan material untuk pembangunan rumah ibadah. Nah, kira-kira faktor-faktor apa saja yang memicu politik uang ini terjadi? Ya, ini ada beberapa penelitian sebetulnya yang bisa menjelaskan itu ya. Tetapi yang paling dominan kalau kita hasil penelitian itu kalau kita baca secara jeli ya, itu faktor ekonomi pada akhirnya. Kita tahu bahwa memang segmentasi pemilih kita ini kan dikatakan 50% pemilih kita itu ada dua faktor yang melemahkan posisi mereka pemilih kita ini sehingga dia tidak bisa berdaulat dalam menentukan pilihan. 50% lebih pemilih kita itu adalah pendidikannya kan SD dan tidak tamat SD. Yeah. Kemudian kemiskinan kita juga dari sisi ekonomi kita juga sekitar 50%. Ya, jadi ekonomi yang rendah ya, bukan ke kelas menengah atau kelas elit. Nah, faktor ekonomi ini menjadi kalau dengan kondisi statistik seperti itu, maka ya dengan sendirinya orang merasa bahwa udah ini kesempatan untuk menerima uang kan karena faktor ekonomi. Yang kedua juga ada kadang-kadang faktor tekanan. Ya, psikologis misalnya ada relasi kuasa, gitu ya. Uang itu dibagikan oleh orang tertentu yang kemudian mungkin punya faktor klien di tempat itu, sehingga ya terima aja gitu ya. Nah, yang ketiga juga karena persoalan ketidaktahuan tentang money politik itu sebagai sebuah pelanggaran pemilu atau pelanggaran pilkada, dan kadang-kadang juga masyarakat kita ini tidak takut sanksi. Jadi ngerasa bahwa pengawasan kan nggak melekat banget gitu ya. Iya. Nggak ada polisi pemilu juga yang setiap hari patroli kita. Jadi ngerasa bahwa udah money politik ini hal yang biasa, nggak ada sanksinya juga. Sudah dinormalisasikan. Iya, jadi ada rasionalisasi dengan sendirinya di masyarakat karena semua sistemnya belum mapan untuk mencegah, memproteksi money politik ini, sehingga ya gitu aja aja mumpun begitu ya. Berarti dengan kata lain sistem di Indonesia masih belum cukup kuat untuk menghalangi politik uang ini terjadi. Iya, kalau kita bicara pendekatan legal system, memang kita masih lemah dalam beberapa elemen-elemen sistem hukum pemilu kita. Baik dari sisi regulasi ya, aturan hukum, kemudian dari sisi penegak hukum, kemudian sarana prasarana hukum, kemudian budaya hukum dan masyarakat sendiri. 5 faktor ini paling menentukan kalau kita bicara tentang supremasi hukum, penegakan hukum termasuk dalam konteks pemilu. Kalau undang-undangnya saja lemah, ya kan? Ya jangankan undang-undang yang bagus ya. Kalau udah lemah memang seperti itu, masih bolong-bolong kiri kanan ya. Ya gimana penegak hukum menegakkan hukum? Artinya Bawaslu, kemudian Gakumdu atau yang diberikan kewenangan untuk itu ya dengan keterbatasan regulasi, keterbatasan aturan, ya kan? Itu juga membuat dia menjadi gampang untuk menegakkan aturan. Belum lagi sarana prasarana kita. Berapa sih di desa, kampung, di dusun, berapa sih orang yang memang diberi tugas untuk mengawasi ini? Ya kan? Petugas pengawas pemilu kita ini hanya berapa orang setiap desa, setiap di RT nggak ada, RW nggak ada, kampung pun nggak ada. Dia mau patroli 24 jam nggak mungkin. Kita juga sarana prasarana kita untuk mendukung itu kan nggak ada. Jadi anggap saja bahwa money politik ini sama dengan korupsi lah, seperti kentut. Ya, baunya kedengaran, baunya terasa tapi nggak kedengaran. Jadi mau melacaknya juga agak susah gitu ya. Nah, ini banyak faktor lah saya kira memang yang menjadikan money politik ini ya menurut saya
selain ya political will para pembuat undang-undang kita ya yang memang tidak serius untuk memberantas money politik, karena barangkali memang mereka ini kan juga sebagian besar kan pemain ya, 50% anggota DPR kita ini kan masih petahana ya, memang diuntungkan juga dengan model-model money politik seperti itu ya, karena kalau kita baca undang-undang pemilu, wah itu adresat hukum pasal-pasal terkait dengan money politik itu sangat terbatas itu. Jadi money politik itu dilarang kalau hanya pada saat kampanye ya, pada saat mau perhitungan mau pemilihan, kemudian juga pada masa-masa masa pencalonan, dan itu segmentasinya hanya kepada pemilih. Iya. Jadi kalau dia bisa buktikan bahwa saya bukan pemilih, misalnya yang terima ya di anak di bawah umur atau bukan pemilih, ya itu bukan money politik ya. Nah itu banyaklah kelemahan ya kalau kita lihat dari sisi hukum tentang bagaimana meredesain atau mendesain sistem hukum pemilu kita ini sehingga betul-betul bisa menangkal ya sedemikian mungkin atau pasal-pasal kita dan pencegahan pada khususnya itu. Oke, nah ternyata ada banyak faktor, yaitu faktor ekonomi dan juga faktor dari mungkin pendidikan juga yang kurang informasi tentang money politik. Nah, kalau dari Bapak Nasaruddin sendiri, kira-kira solusi apa yang terbaik dari kalau misalnya dilihat dari bidang akademis untuk memerangi politik uang ini? Ya, pertama ya tentu harus pendekatan instrumen hukum dulu ya. Hukumnya diperbaikilah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Kada maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nantinya sistem hukum baik pencegahan, pengawasan, termasuk penindakan, sanksi itu betul-betul harus harus keras ya, harus luas, bisa menjangkau praktik-praktik tindak pidana money politik ini. Nah ini harus diperbaiki. Nah saya bilang tadi bahwa faktor paling mendasarkan apakah mau pembuat undang-undang ini membuat undang-undang untuk menjerat dirinya sendiri, ya kan? Anggota DPR kita ini kan rata-rata mau terpilih kembali. Nah, sarana hukum itu selalu dikondisikan bagi mereka untuk seminimalisir mungkin dia untuk tidak terjebak. Gak mungkin dia membuat aturan untuk mengikat dirinya sendiri. Itu salah satu faktor betapa budaya mentalitas hukum kita itu sangat rendah, khususnya para legislator kita dalam membuat undang-undang. Nah, sudah banyak sekali civil society memberikan masukan, memberikan naskah akademik ya tentang bagaimana kelemahan-kelemahan pasal dalam undang-undang pemilu kita. Jadi faktor regulasinya yang harus diperbaiki. Yang kedua adalah saya menyarankan agar Bawaslu itu benar-benar bekerja. Ya, bagaimanapun juga negara telah mempercayakan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan di bidang pemilu termasuk soal money politik. Ya, artinya apa? Kerahkanlah segala keterbatasan tenaganya untuk memaksimalkan agar money politik itu bisa terlacak. Kan sudah banyak dalam beberapa kasus, misalnya tahun 2019, pemilu ya sebelumnya itu ya, itu kan sudah banyak kasus yang bisa terungkap. Ya. 25 kasus misalnya tahun 2019. Itu money politik bisa dibuktikan. Itu kerja-kerja Bawaslu. Nah pertanyaannya kan kenapa cuma 25? Dan sebarannya kan hanya di sekitar 9 provinsi seluruh Indonesia. Kan nggak mungkin kan, nggak ada di semua provinsi barang seperti ini. Artinya apa? Ya butuhlah ya, makanya Bawaslu juga kan berupaya nih untuk bagaimana menjalin kerjasama dengan civil society, dengan kampus, dengan mahasiswa untuk betul-betul aktif ya melakukan pengawasan terkait dengan money politik ini. Nah, yang ketiga, ya butuh budaya hukum yang bagus. Ya, tidak ada gunanya aturan ya, penegak hukum kalau kesadaran hukum masyarakat kita termasuk peserta pemilu dan tim kampanye dan seterusnya ini itu tidak melek politik yang tidak anti money politik. Itu gak susah karena kesadaran hukum tentang money politik ini itu membutuhkan kesadaran kritis yang lebih substantif bahwa ini sesuatu yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, hukum. Nah kalau kesadarannya mereka ini masih konfluensi, ada kan kesadaran itu kan ada 3 jenjangnya, ada konfluensi, ada internalization, ya ada juga kesadaran morfologi. Kesadaran itu yang idealnya adalah mereka sadar karena memang money politik itu tidak sesuai dengan nilai kebaikan, nilai agama. Tapi kalau dia takut, dia sadar nanti ada sanksi, ya seperti tadi saya bilang, karena nggak ada pengawasan, nggak ada patroli, ya udah
ya terobos aja. Itu berarti dia sadar karena ada sanksi. Iya. Tapi kalau dia sadar karena wah ini dilarang agama, nah itu berarti kan butuh sosialisasi pengetahuan, pemahaman, kesadaran ya tentu bukan hanya dari penyelenggara pemilu tapi juga bagaimana menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, ya masyarakat. Kalau perlu misalnya di gereja, di masjid itu ya menjelang pemilu kada ini ya materinya tentang mencegah money politik. Nah itu kan upaya-upaya yang bisa dilakukan sehingga betul-betul ini menjadi musuh bersama. Ya jadi jangan seolah-olah ini hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara tapi juga harus tanggung jawab bersama untuk memerangi ini. Dan saya kira pemerintah daerah juga punya tanggung jawab untuk itu karena mereka punya sumber daya untuk melakukan itu. Baik, jadi intinya ini adalah kesadaran bersama bukan hanya dari pemerintah, dari para praktisi hukum dan juga Bawaslu, tapi juga masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwa money politik ini hal yang salah. Dan selanjutnya saya ke Ibu Nindi dulu nih, udah senyum-senyum dari tadi nih. Ibu Nindi selaku Sekretaris Polhukam Corruption Watch. Nah Ibu Nindi berbicara tentang politik uang ini, kira-kira yang mendasari masalah utama sehingga maraknya politik uang ini bisa terjadi di Indonesia itu apa? Baik, kami dari LSM MCW itu sebenarnya sudah sangat sering melakukan diskusi dengan mahasiswa, dengan pemuda yang ada di Kota Ambon, dan pada akhirnya kami menemukan bahwa ternyata banyak sekali faktor yang melatar belakangi adanya money politik ini. Tetapi lagi-lagi sama seperti yang Pak Nasarudin tadi sampaikan, ada dua akar permasalahannya. Yang pertama adalah masalah kesejahteraan masyarakat yang masih minim, yang kedua adalah terkait edukasi atau pendidikan. Yang pertama terkait kesejahteraan masyarakat. Kita tahu betul bahwa masyarakat kita ini kan kebanyakan dari kelas menengah ke bawah. Kemudian tingkat pendapatan mereka yang masih rendah ini sangat mempengaruhi para pasangan calon ini mudah memasuki mereka dengan iming-iming dijanjikan uang. Jadi istilahnya itu kalau kami aktivis menyebutnya pesta demokrasi ini ada dua perebutan. Yang pertama perebutan kekuasaan, yang kedua perebutan uang. Jadi perebutan kekuasaan oleh pasangan calon, yang kedua perebutan uang daripada masyarakat itu sendiri. 200 dan 300 itu memang sangat miris kita lihat kecil dan itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tetapi bagi masyarakat yang memiliki ekonomi atau pendapatan di bawah rata-rata itu memang sangat berharga untuk mereka. Bahkan pada saat ini faktanya bukan lagi pasangan calon yang mencari masyarakat, tetapi masyarakatlah yang mencari pasangan calon untuk diberikan serangan fajar. Kemudian terkait masalah edukasi, masyarakat kita ini barangkali belum mengetahui, itulah pentingnya sosialisasi baik dari Bawaslu maupun dari banyak pihak akademisi termasuk kami juga dari LSM. Disosialisasikan bagaimana sebenarnya dampak besar, dampak berkepanjangan daripada politik uang ini, karena tentu masyarakat ini tidak mengetahui. Kalau kami sering berdiskusi dengan anak-anak muda di Kota Ambon, bahkan mereka mengatakan, ada anak-anak muda yang mengatakan pada akhirnya bahwa kalau kita tidak terima uang pada saat ini, setelah mereka terpilih, apa yang akan mereka berikan? Nah, inilah kurangnya edukasi. Padahal sebenarnya pilihlah pemimpin yang sesuai dengan visi misi apa yang daerah butuhkan. Jangan sampai 200-300 inilah yang akan membuat kebijakan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Baik, berarti ini juga kembali lagi kepada kesadaran masyarakat sendiri, karena memang apalagi khususnya di Maluku, semua rata-rata masyarakat di Maluku ini berpenghasilan rata-rata. Nah, untuk selanjutnya Ibu Nindi, selain dampak terhadap demokrasi nih, apa saja dampak lain dari politik uang terhadap masyarakat dan negara? Baik, sebenarnya banyak sekali dampaknya, tetapi yang ingin kami sampaikan, masyarakat harus tahu, mama-mama, bapak, adik-adik dan kakak dong semua harus tahu, jalan tidak diperbaiki, sekolah tidak dibangun, fasilitas kesehatan tidak memadai, stunting, gizi buruk ada di mana-mana. Kemudian kita lihat bantuan sosial, bansos yang tidak sampai kepada yang seharusnya menerima, bahkan beasiswa daerah pun diterima oleh yang tidak seharusnya menerima. Dan itu semua adalah dampak atau sebagian dampak daripada money politik. Money politik itu adalah 200 dan 300 yang katong semua dapat sebelum katong melakukan pemilihan.
Baik, nah mama-mama, bapak-bapak, anak-anak di rumah yang sudah bisa memilih. Nah, dengar itu dari Ibu Nindi selaku sekretaris Moluccan Corruption Watch sudah menyuarakan bahwa harus ada kesadaran untuk memilih dari hati nurani, melihat dari visi dan misi para calon kandidat yang akan berkontestasi pada 27 November 2024 nanti. Nah, Ibu Nindi sendiri, ini kira-kira apa perbedaan sih demokrasi di Indonesia dengan negara luar? Baik, terkait itu sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa negara kita ini luar biasa. Luar biasanya karena kita terdapat di peringkat ketiga, mohon maaf boleh dikoreksi, peringkat ketiga politik uang terbesar di dunia. Peringkat pertama itu ada Uruganda dan itu luar biasa sekali. Saya pernah membaca salah satu artikel dari Universitas Gadjah Mada yang menyebutkan bahwa ada 4 negara di Asia Tenggara yang sangat aktif dalam money politik ini. Salah satunya Indonesia, kemudian ada Thailand, ada Filipina dan Malaysia. Dan ketika kami melihat itu, sebenarnya pola-polanya itu hampir sama. Kalau di Indonesia itu dikenal dengan serangan fajar, kalau ada juga di Papua Nugini disebut bahasanya lebih ngeri lagi, ada bahasanya itu malam setan. Jadi kalau kita itu diserang pada pagi hari, kalau mereka itu diserang pada malam hari. Kemudian kalau di Thailand itu kalau tidak salah The Night of the Darking Dogs atau malam gonggongan anjing. Nah, bahasa-bahasa itu sebenarnya juga ada di negara-negara tetangga dan hampir sama polanya dengan yang ada di Indonesia. Ya, begitulah. Ternyata kira di Indonesia saja yang punya serangan fajar, ternyata juga ada malam setan di negara-negara tetangga. Nah, pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Nasarudin dan juga Ibu Nindi. Dan selanjutnya saya akan mengundang narasumber kita yang lain. Saya panggilkan Pak Samsudin Ninilowu selaku perwakilan Bawaslu dan juga Ibu Asnat Jeluturmas SH selaku praktisi hukum. Silakan Pak dan Ibu duduk. Iya, terima kasih Pak Samsun dan Ibu Asnat sudah berkenan hadir, dan pembicaraan kita tadi mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar dari awal tentang politik uang, dan saya ke perwakilan Bawaslu ini dulu Pak Samsun yang tadi sudah dibuka oleh Pak Nasarudin bahwa kesadaran dan juga pekerjaan dari Bawaslu ini berat tentang politik uang. Nah, bagaimana nih tanggapan Pak Samsun? Ya, terima kasih. Kalau dibilang berat, ya sebenarnya tidak seberat yang dibayangkan. Ya, kalau dibilang ringan, ya nyatanya memang berat. Kenapa demikian? Karena tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa dari sisi sumber daya manusia, jika dibandingkan memang tidak apple to apple. Saya contohkan misalnya di Provinsi Maluku, KPU Bawaslu-nya kan sama, 5. Kita turun ke kabupaten kota menjadi 5-3. Turun lagi ke kecamatan menjadi 5-3. Turun ke desa atau kelurahan menjadi 3-1. Ya. Turun ke TPS menjadi 7-1. Bayangkan. Artinya dia menjadi tidak linier dalam kerangka jangkauan pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Akan tetapi apapun itu kondisinya, itu adalah fakta yang berdasarkan kewenangan dan yang diberikan undang-undang saat ini, ya kondisinya seperti itu. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya bahwa karena kami menyadari kekurangan personil atau sumber daya manusia tadi, kami melakukan banyak MOU dengan kampus, dengan OKP, bahkan kemarin 3 hari berturut-turut kami melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan teman-teman dari KAHMI, teman-teman dari BKPRMI, dan ini dalam waktu dekat juga dengan teman-teman GAMKI dan seterusnya. Banyak yang harus kami lakukan
Karena kami membutuhkan mitra, kami butuh akses informasi di lapangan. Itu kira-kira. Baik Pak Samsul, nah ini menjelang Pilkada 2024 ini sejauh mana sih efektif Bawaslu sudah mengawasi pentahapan pemilu untuk mengurangi adanya politik uang? Ya, kalau istilahnya tadi kan menarik-menarik. Jadi ada yang malam setan, ada yang malam, nah, istilahnya menarik. Ya. Bagi kami di Bawaslu sebenarnya prinsipnya kami tidak mungkin bertindak di luar kewenangan kami. Berdasarkan undang-undang kami diberi kewenangan, salah satunya adalah pencegahan. Kalau dulu sebelum Perbawaslu 3, wilayah pengawasan itu menjadi satu divisi. Dengan adanya Perbawaslu 3, itu wilayah pengawasan itu menjadi kewenangan lembaga. Sementara pencegahan itu dibentuk divisi tersendiri. Kalau di Provinsi Maluku sini divisi yang dipimpin oleh Pak Daim Bacor Ahwarin, beliau divisinya. Salah satu yang harus dilakukan itu adalah himbauan sifatnya. Jadi ke pasangan calon, ya, ke partai politik, bahkan saya kemarin diberi laporan ada sekitar 43 surat yang sudah dikirimkan terkait dengan himbauan Bawaslu. Nah, kenapa himbauan yang harus kami lakukan? Karena itu adalah pencegahannya. Nah, kalau terjadi peristiwanya maka tidak bisa dicegah karena harus ditindak. Kira-kira begitu. Jadi ditambah dengan kami juga mendapatkan akses informasi yang cukup, khususnya dari medsos dan teman-teman mahasiswa khususnya. Ya, kami tidak bisa menyebut kalau kemudian ini siapa yang laporkan, siapa yang memberi informasi. Karena informasi itu bagi kami itu adalah informasi awal yang perlu kami tindak lanjutin, sehingga subjek pemberi informasi itu tentunya dalam perlindungan. Kira-kira begitu. Baik, ini menarik sekali Pak Samsul. Bahkan di setiap pemilu pasti selalu himbauan yang telah diberikan oleh Bawaslu. Mungkin masyarakat juga sedikit jenuh kalau hanya himbauan. Nah, apalagi selalu kedapatan seperti yang tadi Pak Nasruddin bilang bahwa ada saja praktik money politik yang terjadi setiap pemilu. Nah, kira-kira nih pada Bawaslu kendala utama apa saja yang bisa terjadi untuk menuntaskan politik money ini dalam pemilu 2024? Ya, terima kasih. Memang kalau dibilang kendala sudah pasti, karena faktanya begitu. Tadi saya sempat dengar bahwa ada kurang lebih 20-an kasus pada pemilu sebelumnya yang itu bisa dilakukan. Sebenarnya total keseluruhan laporannya itu 50 lebih. Akan tetapi yang diselesaikan 20. Kenapa persoalannya? Persoalan salah satu persoalannya, hambatannya itu adalah berkaitan dengan geografis. Kita kasih contoh misalnya di Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya itu dia terdiri dari 17 kecamatan. Yang ke-17-nya beda pulau. Akses di dalam satu pulau itu juga tidak lewat jalur darat, tapi harus lewat laut yang tergantung situasi alamnya. Jika alamnya lagi bergelombang kayak suasana hatinya pembawa acara, kalau alamnya lagi bergelombang kayak begitu, itu kira-kira kita tidak bisa lewat pakai body speedboat, begitu tidak bisa. Maka itu salah satu. Belum lagi dari sisi normanya. Perlu diingat bahwa kalau untuk rezimnya pemilu, penanganan pelanggaran itu memiliki waktu 17/7. Artinya ANSI dia ada 14 hari penanganan pelanggarannya. Tapi ketika pemilihan rezimnya adalah pemilihan Undang-Undang 10, itu menjadi 3+2. Artinya hanya 5 hari. 5 hari kalau peristiwanya terjadi di KKT sana, ya, sampai ke kabupaten itu waktunya sudah habis. Nah, artinya itu yang kendala. Atas dasar itu kami beberapa kali dalam membuat daftar inventarisir terkait dengan norma, itu kami memang mengusulkan, karena kebetulan saya di divisi hukumnya. Jadi kami memang mengusulkan bahwa jangan dibentuk undang-undang yang Jawa sentris. Karena kalau akses antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa di Jawa ya gampang. Dalam hitungan jam kita bisa sampai. Tapi kalau kita ini kan tidak bisa.
Contoh satu lagi misalnya di Gunung Binaya itu ada 2 desa. Di situ kalau jalan kaki bawa kotak suara itu 3 hari. 3 hari perjalanan kaki. Bayangkan kalau kondisinya hujan dan 3 hari itu tidur di hutan. Ya, itu artinya kita punya kendala geografis yang cukup. Nah, ini sekaligus saya mengkampanyekan bahwa ya Maluku geografisnya jauh lebih sulit. Bukan hanya teman-teman di Irian, tapi kita di Maluku lebih sulit. Pemilu kemarin kita pakai 2 kapal TNI. Itu saja kapalnya begini. Pakai 1 helikopter untuk bawa ke MBD sana. Artinya kita punya kendala geografis yang cukup berat medannya. Ya, itu kira-kira. Oke, mungkin pemirsa di rumah sudah melihat bahwa kita punya kendala, yaitu kendala geografis. Nah, mungkin juga pemirsa ingin bertanya kepada Pak Samsu, mungkin solusi apa yang baik untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, solusinya sebenarnya adalah tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Adalah berkaitan dengan membangun kesadaran. Ini yang sering kami kampanyekan. Misalnya di pasal 25, mohon maaf kalau saya keliru, 251 sampai 253 di Undang-Undang 7. Money politik itu berlaku ketentuan pidananya hanya kepada si pemberi. Sementara kalau lihat di Undang-Undang 10 tahun 2016, pasal 187A ayat 1 dan 2, di mana pada ketentuan ayat 2-nya, ketentuan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga kepada si penerima. Nah, dendanya 200 juta sampai 1 miliar. Artinya ini yang masyarakat harus tahu, bahwa ketika masyarakat menerima saya tidak menyebut money politik, tapi ya saya lebih cenderung menggunakan uang untuk mempengaruhi. Karena kalau dibilang money politik gayanya ini kok vulgar, barbar ya. Barbar. Nah, barbar ya Pak? Barbar. Nah, barbar itu kan artinya seakan-akan tidak ada aturan, sebebasnya begitu saja. Iya. Nah, itu kalau kita tidak mengkampanyekan ke masyarakat hanya ngambil 100.000. Ketika dia ketangkap, denda minimalnya 200 juta. Coba dibayangkan. Mudah-mudahan saja saya tidak berharap masyarakat di Provinsi Maluku tidak ada yang kena. Kalau sampai kena, hanya dapat 100.000, gantikan 200 juta itu kan hal yang sangat tidak masuk akal. Itu belum lagi ketentuan pidananya. Dan perlu kita bangun kesadaran masyarakat ini. Kenapa? Karena korban dari ketentuan pasal 187, saya mengistilahkan korbannya. Korban dari ketentuan pasal 187A ini selalu masyarakat menengah ke bawah. Karena ini yang tadi disebut oleh narasumber sebelumnya. Dari sisi ekonomi mereka ini adalah menengah ke bawah, bahkan sangat ke bawah. Sangat bawah. Nah, karena melihat 100.000 bagi kalangan menengah saja, itu kalau 100.000 itu kan ya cukup ke warung kopi, ke kafe, itu 100.000 sudah cukup, ya kan? Tapi kalau masyarakat kayak misalnya di kampungnya saya di Buano sana, ya 100.000 atau 50.000 itu berharga. Karena dia berharga, maka mereka menerima. Nah, bisa saja karena mereka tidak tahu aturannya. Karena tidak tahu, maka ini yang harus kita kampanyekan. Pak, Bu, kakak, ade, mama-mama, bapak-bapak, opa-opa, tolong jangan diterima uangnya. Kalau sampai diterima terus ketahuan, ketangkap Bawaslu. Ingat, di Bawaslu itu tidak hanya ada Bawaslunya, tapi ada polisi sama jaksanya. Ya. Biasanya kalau yang bagi-bagi itu happy-happy. Ketika ketangkap, diperiksa di kantor, yang di situ ada polisi sama jaksanya. Gemetaran, kursi ini gemetaran, Mbak. Nah, kalau lihat begitu kan kasihan. Lebih baik kita kampanyekan jangan. Sekalipun seperti itu saya tambahin, sekalian ini berkampanye. Kami juga sering disebut gimana kalau di media sosial. Ya, kami perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku bahwa seluruh informasi yang ada di media sosial semuanya dalam atensi. Dan prosedurnya bahwa informasi dari media sosial itu tidak serta-merta kami harus jadikan sebagai temuan. Karena kami harus melakukan penelusuran yang di dalamnya
terdapat tim dari kejaksaan dan kepolisian. Penelusuran ini bertujuan untuk minimal mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang cukup. Perlu kami ingatkan bahwa media sosial dia tidak serta-merta kalau berdasarkan ketentuan dia tidak menjadi alat bukti. Alat bukti yang sah, tapi dia menjadi petunjuk. Oleh karena itu, kami atas dasar informasi awal dan petunjuk ini kami kemudian melakukan penelusuran. Nah, sekarang yang terjadi ada paling tidak kurang lebih ada 3 kasus yang sedang ditangani sekarang. Salah satunya adalah di KKT, Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar. Oke, dan itu tadi penjelasan dari Bawaslu, dan saya mau ke praktisi hukum Ibu Asnat dulu. Nah, Ibu bicara tentang politik uang, mungkin bisa diartikan politik uang dalam undang-undang di Indonesia itu seperti apa. Namun jangan jawab dulu nih Ibu, karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Baca Cerita Orang Maluku bersama saya Anastasia Aksina dengan para narasumber yang luar biasa. Nah, Sony, mainan musik kamu luar biasa nih. Gimana tadi sudah mendengar para penjelasan dari para narasumber, dan mungkin setelah ini Sony bisa juga menyampaikan di rumah, di orang-orang terdekat bahwa money politik itu sangat jahat. Ya, gimana menurut Sony? Iya sih, memang itu tidak boleh terjadi praktik-praktik politik uang itu di pilkada, karena ya sangat membahayakan ya. Karena gini Tasya, saya juga pernah baca satu quotes bahwa money politik atau politik uang itu sebenarnya akar dari korupsi juga, kayak gitu. Baik, ini Sony luar biasa sekali nih Pak narasumber kita. Nah, saya ke Ibu Asna tadi sesuai dengan pertanyaan saya tadi tentang apa itu money politik berdasarkan undang-undang di Indonesia. Sebelumnya terima kasih Bu. Sebelum berbicara mengenai politik uang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tepatnya, pada dasarnya perlu didudukkan dulu karena kehadiran saya di sini sebagai praktisi hukum terkait dengan politik uang, maka ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 18 2003 dan Undang-Undang 16 2001 itu terkait dengan layanan hukum dan bantuan hukum. Tetapi selain itu juga karena kita di bawah naungan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, makanya tadi seperti dikatakan oleh Pak Dr. Nasruddin tadi pertama bahwa ada kapasitas ketentuan konstitusi yaitu 2 hal yang dipijak, yaitu secara menurut aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulisnya menurut ketentuan pasal 5 dan juga ketentuan pasal 20-21 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini ada konsepsi undang-undang yang harus dituruti. Nah, ketika berbicara mengenai persoalan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga undang-undang, maka pemikiran terbesar yaitu bagaimana untuk mengedepankan yang namanya sistem hukum. Karena seorang penegak hukum pun juga akan berbicara mengenai persoalan sistem hukum. Sistem hukum pada dasarnya ada 3 idealisme besar, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Nah, hal ini juga pada dasarnya mengikat untuk seluruh lapisan elemen. Sehingga pada dasarnya untuk meletakkan instrumen dari 3 sistem hukum ini harus dipilah pada kontemplasi persoalan politik mana yang harus diangkat. Kalau dilihat dari persoalan politik uang, dari persoalan sistem hukum khusus untuk struktur hukum, pada dasarnya tidak bisa dipungkiri. Sebagai seorang praktisi untuk memberikan layanan dan bantuan hukum harus ada yang namanya identifikasi terhadap uang dan juga material. Material dan uang ini yang menjadi
benda dalam klasifikasi hukum untuk mendudukan apa sih sebenarnya yang menjadi bagian atau landasan dari penegakan hukum itu sendiri. Tetapi terkait dengan struktur hukum ini bukan terhadap bendanya, tetapi terhadap struktur pelaksananya, lembaga-lembaga yang terhubung di dalamnya. Perlu didudukan bahwa praktisi hukum bukan saingan dari Bawaslu, bukan juga saingan dari KPU, bukan juga saingan dari media LSM. Karena praktisi hukum memberikan layanan hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum. Praktisi hukum juga hadir untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia, tetapi sesuai dengan ketentuan pemilu yang ada di Indonesia, bahwa pada dasarnya yang dimaksudkan dengan warga negara untuk persoalan kontemplasi politik ada peserta dan pemilih. Oleh karena itu politik uang ini bukan hanya berlaku pada orang per orang dalam arti peserta pemilih, tetapi juga kepada tim sukses. Sehingga idealismenya terkait dengan politik uang kembali lagi kepada struktur. Yang berikut terkait dengan substansi. Substansi ini tadi sudah disinggung oleh Pak Dasam bahwa persoalan pendekatan unsur terkait dengan pendekatan untuk meletakkan sisi temuan dan persoalan laporan. Biasanya untuk praktisi ada identifikasi dari penegakan hukum instrumen yang ambil, yaitu kembali lagi kepada ketentuan undang-undang, yaitu temuan dan juga pelaporan. Tetapi hal ini bukan berarti praktisi itu berdiri sendiri, karena sejak awal tahapan dia membangun korelasi penting antara KPU, Bawaslu dan juga media, dan juga relasi tim hukum sendiri yang ada dari masing-masing paslon. Sehingga terkait dengan politik uang, persoalan uang ini kan bukan persoalan yang mudah terkait dengan politik, karena harus kembali lagi kepada persoalan dana kampanye yang harus diverifikasi oleh lembaga KPU sendiri, dan juga terkait dengan temuan dan laporan sampai sejauh mana badan kelembagaan seperti Bawaslu bisa membuka prosedur pelaporan yang hanya 7 hari idealismenya sampai dengan penerapan 14 hari dan 3/13 hari dari prosedur politik uang itu sendiri, sehingga masyarakat bisa tahu dan masyarakat punya keberanian untuk melapor. Karena pada dasarnya masyarakat akan takut melapor karena ada 2 identifikasi. Dia diancam karena memberikan laporan palsu, dan yang kedua dia takut untuk melapor karena ada pembesar yang harus dia jaga. Sehingga ini idealisme praktisi untuk bisa mendudukan layanan hukum terkait dengan politik uang. Yang berikut terkait dengan budaya hukum. Mungkin tadi di Papua seperti itu ya politik uangnya. Tapi kalau di kota Ambon pada dasarnya atau di Maluku, budaya hukum masing-masing wilayah berbeda-beda. Tergantung dengan kepentingan dan keperluan. Kepada siapa yang mau ditujukan terkait dengan politik uang ini, dalam arti uang atau materialnya. Tetapi jika dibedah secara lebih mendalam terkait dengan persoalan penegakan hukum dari praktisi, pada dasarnya kita akan tetap membela dan mendudukan seperti apa yang harus dibela. Ini adalah suatu keterbukaan oleh warga negara itu sendiri. Sehingga jangan sampai membudayakan bahwa politik bayar-membayar atau memberikan uang atau memberikan barang adalah sebuah idealisme. Sebenarnya itu juga tidak kita kehendaki. Tetapi di satu sisi, praktisi juga harus memberikan layanan hukum bagi paslon. Itu berarti politik uang bukan hanya berbicara terkait dengan uang dan material, tetapi harus berkaitan dengan penegakan hukum dalam arti perlindungan terhadap klien. Dan itu dibutuhkan juga profesionalisme kerja, sehingga pada dasarnya kehadiran praktisi di sini terkait dengan politik uang bukan hanya berbicara tentang marwah politik uang, tetapi juga ada dasar yang tadi sudah saya jelaskan, ada persoalan konstitusi terkait dengan kebijakan. Nah, hal ini pun juga yang sebenarnya menjadi persoalan besar, bahwa kadang praktisi itu ketika menemukan temuan, bukan hanya praktisi itu yang berdiri sendiri, karena perangkat dari Bawaslu sampai ke desa ataupun negeri itu sendiri ada. Walaupun paslon sendiri punya saksi, tapi tanggung jawab hukum adalah benda formil dan material dari politik uang itu yang harus dibuktikan, serta temuan yang harus dibuka oleh lembaga-lembaga, khususnya dari KPU. Biasanya ada surat keputusan yang dikeluarkan. Biasanya surat keputusan ini saya bilang seperti idealisme filsafat serangan fajar dari surat keputusan, karena dia memiliki makna bias.
Tetapi terkait dengan kebendaan, ini juga sebuah wanti-wanti terhadap paslon dari sisi tim kuasa hukum, bahwa ternyata ada memang indikasi terkait dengan politik uang yang dibilang legal dan non-legal. Kalau legal berarti ada tahapan yang melegalkan prosedur itu, tetapi sesuai dengan batas ketentuan minimum, bukan maksimum. Tetapi non-legalnya, kalau seandainya hal itu dilakukan, tapi dalam proses penerapan penegakan hukumnya ada hal-hal yang harus dibuktikan, karena praktisi hukum harus berdiri dari sisi orang yang merasa, paslon yang merasa dirugikan, maupun juga paslon yang melaporkan terkait dengan prosedur penegakan hukum itu sendiri. Terima kasih. Baik, dari penjelasan Ibu Asnat tadi selaku praktisi hukum, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya 5 tahun ke 5 tahun dalam pemilihan umum ini, mungkin bisa jelaskan sedikit tentang perkembangan hukum sudah sampai di mana, sejauh mana sampai di tahun ini untuk memerangi politik uang. Terima kasih. Jika ditanya terkait dengan penegakan hukum, pada dasarnya bagian dari penegakan hukum ini ada, tadi sudah saya jelaskan, kembali lagi kepada 3 sistem hukum tersebut. Tetapi jika diminta salah satu lembaga penegak hukum, yaitu dari sisi praktisi, kalau mau dibilang sampai dengan saat ini yang masih marak terjadi, hal itu masih menjadi dominan utama. Bukan hanya berlaku di Maluku, tetapi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Hal ini sebenarnya bukan persoalannya kepada manusianya, tetapi tadi seperti yang dikatakan juga oleh beberapa pemateri yang ada, tetapi karena berkaitan dengan persoalan penegakan hukum, kembali lagi kepada nilai apa yang diambil dari undang-undang itu sendiri. Ketika di dalam sebuah pengambil keputusan atau pembuat peraturan perundang-undangan meletakkan undang-undang itu sebagai bagian dari menormalisasikan nilai dari wadah uang itu sendiri pada dasar minimum, pada dasarnya persoalan ini akan masih tetap ada, kecuali ada keberanian tersendiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saat ini ada, maupun juga jadi DPRD terpilih yang ada di masing-masing wilayah di daerah untuk mengambil kebijakan. Karena kalau tidak salah di Maluku juga kemarin sudah ada peraturan daerah khususnya Kota Ambon terkait dengan bagaimana ideologi Pancasila, sehingga kembali lagi kepada persoalan demokrasi Pancasila yang harus diletakkan, bahwa bukan kepentingan dari rakyat untuk rakyat lalu meletakkan rakyatnya harus dikedepankan dengan uang, bukan. Ada hikmah terkait dengan demokrasi Pancasila, yaitu tidak menggunakan hak pilih dengan proses membayar. Nah, ini pada dasarnya tadi seperti Ibu jelaskan bahwa persoalan ini cukup melebar. Tapi ini juga tanggung jawab bukan hanya dari penegak hukum, kembali lagi sebenarnya kepada instrumen penyelenggara peraturan perundang-undangan ataupun penyelenggara pemilihan itu sendiri. Dalam artian ada Bawaslu, ada KPU, dan juga terkait dengan penerapan etik. Tetapi jangan lupa sebenarnya ada LSM juga sebagai organ-organ pembantu yang turut harus benar-benar proaktif bersama dengan praktisi, karena kita juga pastinya butuh data. Nah, data ini yang bisa mendukung, dan juga media, karena terkait dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang terhubung juga dengan Bawaslu. Jadi sistem hukum ini memang luas, Ibu. Jika ditanya terkait dengan proses dan penerapannya, kembali lagi kepada instrumen apa yang harus digunakan. Tapi selama ini persoalan politik uang jika bisa diredam, kembali lagi kepada pembentuk peraturan perundang-undangan. Tapi sampai sejauh mana mereka bisa mengakhiri hal ini? Apakah tidak lagi mereka berharap untuk dipilih? Karena kekuatan politik selama 5 tahun ketika duduk pasti dikumpulkan, dan juga masa. Terima kasih. Baik, Ibu Asnat. Nah, ngomong-ngomong nih, jika nanti kedapatan calon kandidat kita ini ditemukan bahwa sudah melakukan praktik politik uang, kira-kira pengadilan mana yang berpengaruh untuk penanganan kasus tersebut? Terima kasih, Bu. Pada dasarnya terkait dengan temuan dan juga pelaporan, hal ini sebenarnya harus dijawab bukan oleh saya sendiri, tapi dari pihak Bawaslu juga, dari Pasam. Karena korelasi tadi seperti saya sampaikan, lembaga penegak hukum dalam persoalan pemilu itu cukup luas.
Sehingga kalau dari prosedur terkait dengan penegakan dari sisi praktisi, kita pada dasarnya akan melakukan prosedur pelaporan ke Sentra Gakumdu. Nah, pasti dalam tahapan ini akan dijawab dan dilengkapi oleh Pak Sam. Selanjutnya terkait dengan prosedur itu, muaranya kita akan melakukan pendampingan hukum di pengadilan terkait dengan bagaimana mendudukkan kepentingan penegakan hukum itu sendiri. Nah, tapi terlepas dari ini pun juga, tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa ada struktur, yaitu terhubung dengan surat keputusan yang diambil oleh KPU, sehingga prosedur ini pun juga bisa dilakukan baik terkait di PT UN maupun juga melakukan gugatan ke MK. Tetapi terkait dengan poin ini sebenarnya harus KPU dihadirkan juga, Bu. Iya, baik. Karena ada prosedur 2% yang harus dimuat di dalam gugatan, sehingga apalagi kontemplasi politik saat ini bukan main-main, semua orang akan menyerang dari berbagai sisi. Ya, idealismenya kita tetap akan menerapkan penerapan hukum demi kepentingan layanan hukum dan bantuan hukum. Terima kasih. Oke, baik. Dan pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ibu Asna terkait hukum tentang politik uang ini. Dan pemirsa, ini saya mau ke Pak Nasarudin dulu untuk menyampaikan harapan dan juga mungkin closing statement terkait tema kita di hari ini, demokrasi berbayar tentang politik uang. Ya, saya kira kita tentu berharap ya agar demokrasi ini tidak dibajak dengan praktek-praktek money politik, karena bagaimanapun juga terlalu mahal ya kos politik yang dikeluarkan negara untuk menyelenggarakan pemilu, termasuk pemilu kada. Karena itu maka agar tidak sia-sia anggaran negara yang triliunan ini, maka demokrasi kita ini harus kita jaga secara bersama. Partai-partai penemu politik kalau tidak muncul kesadaran politik yang baik juga bagi peserta penyelenggara partai politik, termasuk juga masyarakat pemilih, maka memang barang ini agak sulit untuk bisa diberantas. Saya malah berpikir mungkin ke depan desain pemilu kita ini bagaimana menata kampanye itu agar memperkecil kontak langsung antara pemilih dengan kandidat, termasuk juga pemilih dengan tim kampanye. Kalau mau kampanye nanti di ruang publik ada media sosial bisa digunakan, atau ada ruang-ruang tatap muka atau forum-forum dialogis. Karena barang ini agak sulit tadi kita sudah membedahnya. Ini persoalan kesadaran politik kita yang lemah, persoalan pemantauan kita yang tidak terkendala dengan banyak faktor ya. Kemudian persoalan kesadaran hukum masyarakat, persoalan ekonomi. Karena kondisi kita seperti itu adanya, maka ya regulasinya seharusnya mengurangi intensitas para kandidasi atau para tim kampanye untuk bertemu dengan masyarakat. Kalau masyarakat ingin mengakses tentang visi misi mereka, program kerja mereka, ada media sosial bisa digunakan. Mungkin juga sewaktu-waktu nanti bisa dikumpulkan di suatu tempat, misalnya di desa atau di kecamatan, ada dialogis, dan di situ pengawas pemilu ada di situ, mengawasi secara langsung. Ya kan? Nah, karena itu menurut saya ke depan ya perbaikan sistem pemilu kita ini harus dilakukan. Harus ada political will dari para pembuat undang-undang, legislatur untuk mendesain satu desain hukum pemilu yang lebih mencegah terjadinya money politik ini. Dan semoga sekali lagi money politik itu semakin bisa diminimalisir dan kualitas demokrasi kita akan semakin bagus ke depan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ke Ibu Nindi nih, harapan dan mungkin closing statement terkait tema kita di hari ini, demokrasi berbayar tentang politik uang. Baik, untuk closing statementnya, kami khususnya dari aktivis anti korupsi dari LSM MCW ingin mengajak untuk masyarakat sekalian harus mandiri mengedukasi diri. Kalau edukasi ini tidak sampai kepada kalian, maka kalianlah yang harus mencari edukasi itu sendiri. Harus tahu bahwa dampak daripada money politik ini sangat panjang, bukan saja pada hari ini tetapi untuk 5 tahun mendatang, dan bahkan lebihnya lagi kita tidak akan pernah mencapai Indonesia emas pada tahun 2045, karena seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa money politik ini adalah mother of corruption atau adalah ibu dari korupsi. Kalau kalian membenci korupsi, maka kalian juga harus membenci money politik. Kemudian pentingnya edukasi. Kami dari MCW pernah melakukan pendidikan anti korupsi untuk anak di usia dini
di salah satu sekolah dasar di Negeri Luhu. Itu memang sangat-sangat sederhana tetapi berdampak panjang, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun ke depan. Kami memberikan pendidikan karakter untuk anak-anak sekolah dasar dengan cara bagaimana adil membagi sepotong roti, kemudian bagaimana berperilaku adil, tidak mengambil hak orang lain, dan itu semua barangkali sangat minim untuk pendidikan kita khususnya yang ada di Maluku. Kita terlalu fokus kepada nilai, padahal kita sangat miskin akan karakter. Nah, itu pentingnya masyarakat harus bahu-membahu bersinergi untuk membantu Bawaslu, karena ini kalau Bawaslu sendiri yang mengawasi sangat-sangat sulit. Jadi harus semua elemen berkumpul, khususnya untuk aktivis-aktivis. Mari jangan hanya menjadi aktivis yang berdemonstrasi, tetapi buatlah perubahan dengan pendidikan. Jadi kita bisa melakukan hal yang sangat murah. Ini pendidikan karakter itu tidak menggunakan anggaran, tetapi hanya dengan niat. Jadi saya mengajak kepada semua anak-anak muda, khususnya Gen Z yang ada di Maluku, lakukan sosialisasi sebanyak-banyak mungkin, terkhusus untuk pendidikan korupsi untuk anak di usia dini. Oke Ibu Nini, terima kasih. Selanjutnya saya ke Pak Sam, program Bawaslu. Singkat saja Pak. Iya, terima kasih. Saya memulainya dengan forum ini penting karena bagi saya money politik itu seperti hantu belau. Keberadaannya terasa tapi susah dibuktikan. Ya, oleh karena itu yakinlah ketika kami memiliki dua alat bukti yang cukup, maka sudah pasti kami tindak. Dan kami tidak mengenal siapapun, karena sesungguhnya kami ini adalah pelaksana undang-undang. Itu yang satu. Yang kedua, yang perlu seluruh masyarakat Provinsi Maluku memantau dan mengidentifikasi bagaimana pengeluaran, ya, artinya sering-sering kan keluar di media sosial itu, di laporan dana kampanyenya hanya sekian, tapi kok di lapangan kok dia sering keliling. Nah, itu kami berharap masyarakat Provinsi Maluku agar memantau. Ya, mungkin kadang-kadang itu relawan, tapi silahkan dipantau, kami butuh informasinya. Oke. Ya, itu kira-kira. Terima kasih. Iya, selanjutnya saya ke Ibu Asnat, singkat saja Ibu. Terima kasih Bu. Terkait dengan politik uang, pada dasarnya dari sisi penegak hukum saya cuma punya dua hal. Yaitu yang pertama, jangan takut untuk melakukan identifikasi terhadap temuan. Dan yang kedua, jangan takut untuk membuat pelaporan. Karena pada dasarnya layanan hukum dan bantuan hukum itu akan tetap diberikan. Ini adalah negara hukum. Seperti apapun juga proses terkait dengan penegakan hukum itu sendiri, jangan takut untuk dilapor balik. Karena ketentuan peraturan perundang-undangan itu harus ditegakkan, dan substansi hukumnya adalah keterangan yang akan dilihat, sehingga keterangan itu harus diidentifikasi terkait dengan identifikasi alat bukti. Terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber yang sudah hadir dalam Baca Cerita Orang Maluku kali ini dengan topik demokrasi berbayar, dan juga semoga pembicaraan kita di hari ini bisa menjadi titik acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan money politik. Dan akhirnya saya Anastasia Kesina dan pamit undur diri dari Baca Cerita Orang Maluku. Sampai jumpa di Baca Cerita Orang Maluku selanjutnya.